Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iwan Mustika. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas buku kerja jawaban lampiran 10 persiapan swakelola pada pelatihan kompetensi PPK tipe C model MOOC batch 2 tahun 2024. Baik, untuk lampiran 10 persiapan swakelola ini berdasarkan petunjuk pengerjaan. Yang pertama adalah peserta mengisi pada kolom yang tersedia, yakni pada bagian tuliskan titik-titik atau bercetak miring, dan menggunakan data dan informasi yang tersedia di halaman soal. Kemudian nomor poin 2, peserta dapat menambahkan data dan informasi pendukung lainnya yang dianggap relevan. Baik, untuk isian ini sudah saya tandai tulisannya berwarna kuning berdasarkan petunjuk pada soal buku kerja. Baik, untuk namanya lampiran 10 persiapan swakelola ini ada beberapa dokumen yang telah saya siapkan yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola. Yang kedua, lembar data swakelola atau LDS yang merupakan lampiran dari surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola. Kemudian persyaratan dan kriteria evaluasi. Yang keempat, surat pernyataan minat pelaksana swakelola. Selanjutnya, formulir portofolio. Yang keenam, formulir pengalaman detail personel. Yang ketujuh, kertas kerja pemeriksaan persyaratan beserta dokumen kelengkapan. Yang kedelapan adalah kertas kerja evaluasi portofolio. Yang kesembilan, laporan usulan pelaksana swakelola. Yang kesepuluh, surat keputusan atau SK penetapan pelaksana swakelola. Yang kesebelas, proposal pelaksana swakelola. Yang ke-12, rencana anggaran biaya RAB-nya. Yang ke-13, surat keputusan penetapan tim pelaksana swakelola. Kemudian berita acara hasil review. Kemudian yang ke-15 adalah berita acara hasil negosiasi teknis dan harga. Dan yang terakhir adalah berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Baik, untuk dokumen persiapan yang pertama adalah PPK akan menyusun dan menyampaikan surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola pada organisasi profesi yang telah ditentukan sebelumnya. Yakni berdasarkan isian yang berwarna kuning ini, surat permintaan kesediaan pelaksanaan swakelola disusun untuk paket penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan tahun anggaran 2024. Isian selanjutnya adalah pada nomor surat, kemudian pada tanggal surat, dan juga pada paket di perihal suratnya. Kemudian isian yang paling penting adalah terhadap ruang lingkup paket pengadaan swakelola tipe 3. Ya, ini disesuaikan dengan isian pada KAK, yakni dengan memuat tahapan persiapan kegiatan yang meliputi persiapan terhadap penggunaan material bahan, sarana, prasarana, peralatan, dan personel atau tenaga kerja. Kemudian B, tahapan pelaksanaan penyuluhan meliputi penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan sesuai dengan agenda acara yang telah ditentukan. Dan C, tahap penyusunan administrasi kegiatan dan serah terima pekerjaan meliputi penyusunan, pemeriksaan, dan penyerahan dokumen pelaporan dan terdiri dari laporan pendahuluan dan laporan akhir pada pejabat penandatangan kontrak. Pengadaan ini dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran sebesar 100 juta rupiah. Kemudian juga disampaikan lampiran dari surat ini yang merupakan lampiran dokumen persiapan swakelola tipe 3 dan juga
ditandatangani oleh pejabat pembuat dokumen Dinas Kota Ek, yaitu Iwan Mustika. Baik, ini merupakan form tambahan yang saya isi berdasarkan inisiatif saya sendiri, bahwa ini juga diperlukan atau wajib ada ketika menyampaikan surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola yang terdiri dari lembaran data swakelola LDS yang memuat tentang ringkasan paket pengadaan yang meliputi nama paket pekerjaan, kode rencana umum pengadaan, kemudian ruang lingkupnya disesuaikan dengan ruang lingkup yang ada dalam kerangka acuan kerja atau kerangka acuan kegiatan. Kemudian lokasi pekerjaan juga sama dengan KAK dan juga jangka waktu penyelesaian pekerjaan juga sama dengan muatan dari KAK. Kemudian pengguna anggaran, nilai pekerjaan dan sumber pendanaan atau sumber dana juga sama dengan muatan dari KAK. Kemudian isian selanjutnya adalah portofolio, yakni surat pernyataan kesediaan, kemudian portofolio yang terdiri dari muatan atau meliputi isiannya, yakni umum, B. Data administrasi dan landasan hukum pendirian, C. Data struktur organisasi pengurus atau pengurus, kemudian D. Data personel, dan E. Data fasilitas peralatan jika ada, kemudian data pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan. Kemudian batas waktu portofolio disampaikan dan telah ditetapkan oleh PPK paling lambat tanggal 6 Mei 2024 dan disampaikan kepada PPK sebagaimana butir 6. Kemudian tahapan sekelola ini sesuai dengan standar dokumen pengadaan yang ditetapkan melalui ketentuan oleh lembaga LKPP, dimulai dari permintaan kesediaan, di mana permintaan kesediaan ini PPK menyampaikan surat permintaan kesediaan, kemudian penyampaian kesediaan oleh pelaksana swakelola yang terdiri dari surat kesediaan dan portofolio, kemudian berdasarkan hasil review atau kertas kerja dari pemeriksaan dokumen kelengkapan surat kesediaan dan portofolio dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh tim persiapan bersama dengan PPK, maka PPK akan mengusulkan pelaksana swakelola melalui surat usulannya yang kemudian pelaksana swakelola ini akan dikeluarkan surat penetapan pelaksana swakelola oleh pengguna anggaran atau Kepala Dinas Kesehatan Kota Ek. Kemudian setelah penetapan pelaksana swakelola wajib menyampaikan proposal dan RAB dan juga wajib menyampaikan surat keputusan tentang SK tentang penetapan tim pelaksana swakelola. Kemudian setelah penyampaian proposal dan RAB, PPK bersama tim pengawas tim persiapan akan melaksanakan review proposal dan RAB yang kemudian tahapan selanjutnya setelah hasil review ini disetujui antara tim pengawas dengan PPK, maka akan dilakukan tahapan negosiasi teknis dan harga yang dihadiri oleh pelaksana swakelola dan PPK, tim persiapan juga tim pelaksana swakelola yang telah ditetapkan oleh ketua pelaksana swakelola. Kemudian selanjutnya setelah hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara,
dan kedua belah pihak menyatakan persetujuannya, kemudian dilaksanakan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Rapat persiapan penandatanganan kontrak ini dilaksanakan dan dimuat di dalam berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak. Setelah rapat persiapan penandatanganan kontrak disetujui antara para pihak, yakni PPK dan pelaksana swakelola, kemudian dilaksanakan penyusunan draft pokok perjanjian atau surat perjanjian ataupun kontrak swakelola yang terdiri dari pokok perjanjian, syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Yang kemudian akan dilaksanakan penandatanganan kontrak setelah dilakukan atau setelah rapat persiapan penandatanganan kontrak menghasilkan kesepakatan. Baik, ini merupakan form tambahan yang merupakan lampiran dari surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola yang terdiri dari persyaratan dan kriteria evaluasi. Pertama adalah persyaratan calon pelaksana swakelola yang memuat tentang ketentuan legalitas badan hukum, KSWP, tempat usaha, AD dan ART-nya, kemudian struktur organisasi, personelnya, kemudian peralatan jika diperlukan, kemudian penyampaian portofolionya, perjanjian kemitraan jika ada, dan pemenuhan persyaratan terhadap dari butir 1 sampai butir 5. Ini jika ada poin 1.10 ini jika ada perjanjian kemitraan. Kemudian B adalah kriteria evaluasi. Untuk kriteria evaluasi ini diambil 2 poin, yakni unsur evaluasi terhadap pengalaman pelaksana swakelola minimal dengan kriteria pengalaman 1 tahun. Kemudian poin 2 adalah pengalaman personel tetap sebagai pelaksana swakelola minimal pengalamannya adalah 1 tahun. Ini merupakan surat pernyataan minat swakelola yang disampaikan oleh organisasi profesi eh, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Regional Kota X yang memuat nomor surat, tanggal surat, perihal dan lampiran surat, kemudian pejabat yang dituju, kemudian isi surat terdiri dari nomor surat permintaan kesediaan dari PPK dan tanggal surat permintaan kesediaan dari PPK. Kemudian juga isian paket pengadaannya. Kemudian juga ditandatangani oleh Ketua IBI Regional Kota X yang merupakan ketua yang telah ditetapkan atau telah dimuat di dalam akta notaris. Baik, selanjutnya ini adalah formulir portofolio yang memuat tentang pernyataan dari Ketua IBI meliputi nama, nomor identitas, KTP, SIM atau paspor. Dalam hal ini diambil sampel nomor KTP-nya. Kemudian jabatan dalam organisasi, bertindak untuk dan atas nama Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota X dan juga alamat IBI-nya. Kemudian isian pernyataannya mencukupi poin 1 sampai 5. Poin 1 isian legalitas, kemudian poin 2 adalah isian bukan sebagai pegawai pada kementerian lembaga perangkat daerah. Kemudian isian nomor 3 adalah tidak menjalani sanksi pidana. Kemudian isian nomor 4 meliputi 5 poin. Yang pertama adalah organisasi profesi ini secara langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh PA KPA, tim persiapan, tim pengawas pada paket swakelola tipe 3 ini.
Kemudian juga isian pernyataan poin 5 adalah data-data yang dicantumkan dalam portofolio ini adalah benar dan dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian poin isian yang selanjutnya adalah poin isian umum, yaitu nama organisasi, tahun pendirian, isi dan misi organisasi, dan uraian singkat bidang kegiatan organisasi. Kemudian poin selanjutnya adalah poin B, data administrasi dan landasan hukum pendirian, yakni isian dari akta pendirian organisasi, nama pimpinan organisasi berdasarkan akta pendirian organisasi provinsi, kemudian ketua tim pelaksana berdasarkan SK dari ketua IB yang menetapkan ketua tim pelaksana adalah Okta Hadriansyah. Kemudian jabatan ketua tim pelaksana dalam organisasi adalah sebagai wakil ketua 2. Kemudian alamat organisasi provinsi IB dan juga statusnya adalah sewa dan ini juga isian nomor telepon, fax dan emailnya. Kemudian isian selanjutnya adalah poin C, yakni data pajak pelaksanaan swaklola dalam hal ini NPWP diambil contohnya saja. Kemudian ada surat keterangan status wajib pajak atau KSWP-nya. Dan ini merupakan pengurus organisasi profesi berdasarkan tabel dimulai dari ketua, wakil ketua 1, bidang organisasi, bidang hukum, wakil ketua 2, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang riset dan pelayanan, sekretaris, tata usaha dan rumah tangga, advokasi advokasi dan humas, kemudian bendara, administrasi keuangan, fundraising, pendanaan, dan juga tim teknis. Kemudian dilanjutkan dengan poin E adalah data personel sebagai calon tim pelaksana swaklola. Jadi peserta swaklola wajib mengisi data personel yang telah ditetapkan dalam SK Ketua IB, yakni terdiri dari 3 orang sebagai ketua, anggota 2 orang. Kemudian isian yang selanjutnya adalah isian poin F, yakni data pengalaman 3 tahun terakhir. Data yang pengalaman 3 tahun terakhir isiannya hanya satu paket yang saya jabarkan, yakni sosialisasi pemberian imunisasi di Kota X yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota X sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk isian data pekerjaan yang sedang dilaksanakan, ini tidak dilakukan pengisian karena pada tahun berjalan tidak ada data pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Kemudian ini pernyataan dari Ketua IB dan ditandatangani oleh Ketua IB oleh Kalila Putri Mustika sebagai ketuanya. Dan ini adalah formulir pengalaman detail personel. Salah satunya diambil untuk ketua tim pelaksana swaklola, yakni Okta Adriansyah yang pekerjaannya sebagai dosen. Ini adalah pengalaman kontrak sejenis yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, yakni terdiri dari nomor kontrak, tanggal selesai pekerjaan, kemudian surat keterangan pemberi pekerjaan, kemudian total nilai kontrak, uraian pekerjaan, nama pemberi pekerjaan, alamat, telepon, dan emailnya. Kemudian deskripsi kesesuaian jenis pekerjaan. Yang pertama adalah metodologi pelaksana kegiatan teknologi. Ini memuat tentang sosialisasi secara tatap muka dengan peserta ibu-ibu di kecamatan dalam Kota X melalui visualisasi menggunakan infokus dan praktek. Kemudian kesamaan karakteristik lainnya yakni menghadirkan narasumber sesuai dengan disiplin ilmunya. Kemudian ini adalah pernyataan terhadap salinan terlampir, baik salinan dari akta notaris maupun dokumen-dokumen yang sudah menjadi persyaratan dari
PPK yang akan menjadi eh, hasil evaluasi terhadap portofolio ini. Kemudian ini merupakan kertas kerja pemeriksaan persyaratan. Ini merupakan lampiran yang harus disiapkan atau disampaikan oleh pelaksana swakola kepada PPK. Terdiri dari 12 dokumen dan kesimpulannya terhadap dokumen yang disampaikan oleh pelaksana swakelola, tim persiapan telah memeriksa dokumen ini dan mencapai kesimpulan bahwa semua dokumen ini memenuhi syarat. Kemudian ini adalah contoh kertas kerja portofolio. Kertas kerja portofolio ini berdasarkan persyaratan unsur evaluasi yang disampaikan pada surat permintaan kesediaan pelaksanaan sekolah kelola. Unsur yang dievaluasi ini yang pertama pengalaman pelaksana sekolah hasilnya memenuhi. Yang kedua adalah pengalaman personel tetap sebagai pelaksana kelola juga memenuhi. Kemudian kesimpulan dari unsur evaluasi eh, kertas kerja evaluasi portofolio ini, unsur evaluasi portofolio ini memenuhi syarat. Kemudian catatan dari tim persiapan ini adalah selanjutnya Ikatan IB atau Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Regional Kota X dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai tim pelaksana swaklola tipe 3 dan menyampaikan proposal dan rencana anggaran sesuai pekerjaan dan nilai pagu anggaran tersebut di atas. Kemudian ini tanda tangan dari tim persiapan yang terdiri dari ketua, anggota, 2 orang. Kemudian setelah hasil evaluasi berdasarkan kertas kerja yang dilaksanakan oleh tim persiapan, pejabat eh, pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota Ek menyusun laporan usulan pelaksana kelola tipe 3 untuk disampaikan kepada pengguna anggaran. Kemudian setelah pengguna anggaran menerima surat usulan dari PPK tersebut, pengguna anggaran menyusun surat keputusan penetapan pelaksana swakelola. Ini merupakan form tambahan dari saya sebagai peserta yang disusun setelah laporan usulan dari BPK. Dan SK ini diwajibkan untuk ada. Ini merupakan muatan dari surat keputusan penetapan pelaksana swakelola. Hasil penetapannya yaitu menetapkan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota X sebagai pelaksana swakelola 3 tipe 3 kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan tahun anggaran 2004. Kemudian diktum kedua adalah dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana swakelola tipe 3 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota X selaku pengguna anggaran melalui pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X selaku pejabat penanda kontrak dengan mengacu pada ketentuan dalam surat perjanjian atau kontrak swakelola beserta lampirannya. Kemudian diktum ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikendarai terhadap kekeluaran. Ini merupakan isian penandatangan dan eh, kota penetapan dan juga tanggal penetapan. Selanjutnya, setelah penetapan swakelola yang ditetapkan oleh pengguna anggaran, pelaksana swakelola wajib menyusun dan menyampaikan proposal pelaksana swakelola. Nah, berdasarkan jawaban buku kerja untuk proposal pelaksana swakelola ini hanya diisi halaman depannya saja, yakni berupa nama paket pengadaan, sasaran dan output kegiatan ini sesuai dengan muatan KAK dan juga jangka waktu pelaksanaan, RAB-nya dan pelaksana pekerjaan atau tim pelaksana swakelola, kemudian nama organisasi, legalitas badan hukum dan bidang kegiatan dan alamat
korespondensinya atau alamat dari IB tersebut. Ini merupakan contoh atau contoh dari muatan proposal yang wajib disusun oleh pelaksana swaklola dimulai dari latar belakang, metodologi pelaksana kegiatan, rencana penggunaan personil, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, mitigasi risiko, monitoring dan evaluasi, kemudian pelaporan, kemudian poin selanjutnya adalah penutupan dan juga lampirannya. Selanjutnya pelaksana swaklola juga menyusun dan menyampaikan rencana anggaran biaya untuk paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan pada Dinas Kotaik. Untuk rem pekerjaannya terdiri dari biaya honorarium, terdiri dari tim pelaksana swaklola dan narasumber dan moderator. Kemudian uraian pekerjaan selanjutnya adalah biaya perlengkapan dan peralatan. Dan poin uraian selanjutnya adalah biaya administrasi dan pelaporan. Untuk total biaya termasuk pajak yang diusulkan dalam RAB oleh pelaksana swaklola ini ada sebesar 100 juta rupiah. Dan ini sesuai dengan muatan jumlah pagu anggaran dalam kata. Kemudian ini merupakan form tambahan yang saya susun, yang wajib disusun oleh pelaksana swaklola, yakni surat keputusan penetapan tim pelaksana swaklola yang dikeluarkan oleh Ketua Ikatan IBI Regional Kota X yang bunyinya telah menetapkan nama-nama personel yang terdiri dari satu Okta Adriansyah sebagai ketua, kemudian Dwi Handayani sebagai anggota, 3 Kartoni sebagai anggota. Kemudian setelah pelaksana swaklola menyampaikan proposal dan rencana anggaran biayanya, PPK bersama tim persiapan melakukan review terhadap proposal dan RAB tersebut. Dan ini merupakan isian dari berita acara hasil review yang memuat atau meliputi nomor berita acara hasil review, kemudian hari dan tanggal dikeluarkan berita acara review, kemudian nama paket pengadaannya, kemudian sasaran output sesuai dengan muatan KAK. Nah, berdasarkan rapat tersebut telah disepakati hasil review, yakni yang pertama review proposal kegiatan yang untuk memastikan bahwa proposal kegiatan dari tim pelaksana swaklola telah dituangkan secara lengkap, jelas dan sistematis. Yakni terdiri dari sasaran output pekerjaan sesuai dengan KAK sampai dengan unsur pelaporan pekerjaan telah sinkron dengan KAK. Dan catatan review ini semua poinnya dinyatakan memenuhi atau iya. Kemudian review RAB ini untuk memastikan nilai RAB-nya cukup dan sesuai dengan pagu anggaran. Ini terdapat 3 poin, yakni apakah nilai RAB cukup dan sesuai dengan KAK dan pagu anggaran dalam DPA. Kemudian RAB membutuhkan komponen unsur biaya personel dan biaya operasional swaklola. Kemudian apakah RAB telah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya yang lainnya. Hasil dari review RAB ini dengan catatan review dinyatakan 3 poin ini adalah iya. Kemudian ini merupakan penandatanganan berita acara yang ditandatangani oleh tim persiapan terdiri dari ketua, anggota, dan juga berita acara ini ditetapkan oleh pejabat Wakotmen Dinas Kesehatan Kota X, Iwan Mustika ST. Selanjutnya setelah berita acara hasil review proposal dan RAB, PPK bersama dengan pelaksana swaklola melaksanakan negosiasi teknis dan harga
Ini dilakukan berdasarkan muatan KAK dengan muatan antara muatan KAK dengan muatan proposal dan RAB-nya. Isian dari berita acara hasil negosiasi teknis dan harga ini terdiri dari nomor berita acara, tanggal dilaksanakan negosiasi, kemudian nama paketnya, dan juga sasaran outputnya disesuaikan dengan muatan KAK. Kemudian berdasarkan rapat negosiasi ini telah disepakati untuk poin hasil dari negosiasi teknis ini ada 3 poin. Dihasilkan 3 kesepakatan yakni penggunaan material bahan tidak menghasilkan perubahan atau tetap, namun terhadap letak pemasangan spanduk akan dilakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan tim pengawasan sebelum pelaksanaan acara. Kemudian penggunaan sarana prasarana peralatan tidak menghasilkan perubahan ataupun tetap, namun terhadap pemasangan dekorasi akan terlebih dahulu dilakukan konfirmasi dengan tim pengawas sebelum pelaksanaan acara. Kemudian penggunaan personel tenaga kerja tidak menghasilkan perubahan, namun pejabat pembuat komen meminta kepada pelaksana swakelola untuk melibatkan tim teknis dari pelaksana swakelola untuk 10 kecamatan agar pelaksanaan acara berjalan dengan lancar. Dan pelaksana swakelola menyetujui permintaan tersebut. Kemudian poin B untuk hasil negosiasi harga, nilai total RAB-nya sebesar 100 juta, hasil reviewnya tetap 100 juta, nilai negosiasinya tetap tidak ada berubah, tetap jumlahnya sebesar 100 juta. Kemudian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan juga pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X. Kemudian setelah penyusunan atau pelaksanaan negosiasi teknis dan harga, PPK bersama dengan pelaksana swakelola akan melaksanakan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ini merupakan rapat sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Untuk muatan rapat persiapan penandatanganan kontrak itu terdiri dari atau meliputi nomor dari berita acara, tanggal rapat dilakukan, kemudian hasil kesepakatan meliputi poin 1 dalam rapat penandatanganan kontrak ini, dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak ini telah disepakati 3 poin. Yang pertama adalah kontrak yang akan ditandatangani telah diperiksa dan difinalisasi bersama-sama antara pejabat pembuat komitmen Dinas Kota X dan perwakilan tim pelaksana swakelola tipe 3 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Regional Kota X berdasarkan rancangan kontrak beserta lampirannya. Kemudian PPK Dinas Kota X menyatakan bahwa kelengkapan dokumen telah dipenuhi oleh pelaksana swakelola tipe 3 Ikatan Bidan Indonesia. Kemudian pelaksanaan penandatanganan kontrak dilakukan setelah rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ini merupakan lembaran penandatangan atau nama-nama yang menandatangani berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Demikian yang dapat saya paparkan atau saya jelaskan pada jawaban lampiran 10, yakni persiapan swakelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.